Shalom bro. David. Shalom David. Sebentar ya. Ada kegiatan sebentar. Halo Mas. Halo Ivanovic. Saya lagi ada kegiatan sebentar ya teman-teman. Halo Bang. Shalom, selamat malam ya. Apa ini? Aku mau baca firman malam hari ini, tapi aku beresin dulu kerjaanku sebentar lagi. Adipati Anom, ada Tian, ada Indah, thank you. Ya, saya Kristen. Kenapa Pak? Kirim permintaan Pak, kalau kita mau ngobrol boleh, nanti biar saya naikkan. Dari gereja mana? Saya dari Gereja Kristen Indonesia Pak. Abang bisa kirim permintaan Pak. Halo semuanya, halo Christian. Thank you. Sebentar ya. Sebentar lagi selesai. Kumaha ada mang? Wow, tahu nih Mbak, aku orang Sunda ya. Puji Tuhan, saya. Sabang Songo kumaha ada mang? Bentar ya teman-teman, saya agak keder nih malam hari ini karena banyak tugas juga. Ada pembukuan gereja, saya belum selesaikan satu persatu. Teman-teman yang mau naik, Bang Christian silakan naik kalau kita mau berbincang-bincang, karena di sini juga saya bingung apa yang harus saya bawa firmannya, karena mendadak sekali ya. Saya pengen live saja sih tadinya. Kesana sebentar dulu.
Sebentar teman-teman. Oh, thank you. Nice. Random ya, teman-teman. Kita akan bawakan Yohanes 12 ayat 44 sampai ayat yang ke-50. Teman-teman yang ada Alkitab, mari kita sama-sama membaca ya. Tuhan, terima kasih atas berkat karunia anugerah-Mu yang terhingga hari ini. Hingga pada malam hari ini kami bisa mengucap syukur Tuhan atas semua kebaikan-Mu yang terhingga untuk kami. Bapa, pada malam hari ini kami akan membawakan firman-Mu, berkata-kata lewat firman-Mu. Sembunyikan kami dari salib-Mu, rapi kami satu persatu, berkati mulut kami, berkati telinga-telinga yang mendengar firman-Mu, sehingga firman-Mu bisa menguatkan teman-teman percaya. Kami juga berdoa bagi orang-orang yang belum percaya akan kebenaran Kristus, akan karya keselamatan-Mu. Kami jamah, Tuhan kasih pengertian, Tuhan urapi, Tuhan berkati bagi mereka yang ingin mengenal Kristus lebih dalam lagi. Kami berdoa Tuhan, amin. Oke, amin. Ini TV One mantau aku, tonton terus ya TV One. Firmannya ini aku lupa, aku lihat perikopnya dulu ya, karena aku lupa perikopnya apa ya. Terima kasih banyak. Sebentar teman-teman, aku agak keder sih, karena ini mendadak sekali. Aku juga gak menyiapkan juga. Jadi mohon maaf ya kalau agak lama sedikit. Karena saya tidak ada aplikasi Alkitab di HP-ku. Jadi kita menggunakan daya ingat aja ya. Mohon maaf karena rambutku mengganggu teman-teman semua. Mari kita baca firman Tuhan, Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Firman Yesus yang menghakimi. Wow. Saya bacakan dari 44 sampai 50. Apakah suara saya terdengar jelas, saudara?
coba komen dulu biar kita sama-sama mendengar dengan baik. Oke, Hana. Ini Hana siapa, Ibu Hana kah? Halo, shalom, 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 gurunda, gurunda, shalom, gurunda. Oke, mari kita baca firman Tuhan ya. Yohanes 12 ayat 44. Aku kasih ini ya. Oh, ini Bu Hana. Shalom Bu Hana. Kenapa tadi nggak masuk gitu Bu Hana? Ini juga firman dari House of Ray. Jadi aku juga rindu untuk membawakan firman Tuhan ini untuk teman-teman kita semua. Saya kasih judul dulu ya, biar teman-teman tidak keder juga ya. Yohanes 4 sorry. Aduh, ada Patoro. Sebentar saya undang dulu Patoro ya, teman-teman. Patoro. Naikin dulu Ibu Hana itu. Oke, sebentar. Selamat malam muridku, gimana kabarnya? Wah, Puji Tuhan, tambah ganteng aja muridku si Malik. Lebih ganteng daripada gurunya. Gurunya tidak pakai kacamata, muridnya pakai kacamata. Wah, tepuk tangan teman. Ya teman-teman, saya memberitahukan ini adalah salah satu murid saya dan dia juga ya dari RT 6 atau dari agama yang lamanya Islam dan sekarang dia sudah dibaptis dan dia juga sudah percaya kepada Yesus Kristus dan sekarang dia adalah prajurit Kristus. Silakan adik Kumali murid saya sampaikan kepada penonton sebelah dan di sini juga ya bagaimana Anda bisa meninggalkan agama yang lama sehingga kamu mendapatkan agama yang baru yang disebut jalan kebenaran yaitu Yesus Kristus. Silakan muridku, saya mute. Oh, berarti aku kesaksian nih ceritanya nih. Pastor, aku kesaksian apa gimana nih? Oke, kenapa tidak ada suaranya, Patro? Saya dari Malaysia ya, saudara. Udah saya mute. Dari kesaksian. Oke, aku kesaksian dulu ya. Murid saya. Kita ambil poin-poin kesaksian dulu. Karena kesaksianku juga agak panjang ya, agak panjang saudara-saudara. Jadi kita ambil poin-poinnya aja. Sebelum kita bersaksi, sebentar ya. Saya harus menekankan bahwa izin Pak Toro, aku bawa dalam doa dulu ya. Semoga memberkati kita semua ya dari kesaksian saya. Tuhan, terima kasih atas berkat karunia anugerah-Mu yang tak terhingga pada hari ini, sehingga malam ini kami bisa mengucap syukur lagi kepada Tuhan. Tuhan, pada malam hari ini kami pribadi akan menceritakan bagaimana pengalaman saya bertemu dengan Engkau yang merubah hidup saya untuk selamanya. Berkatilah orang-orang yang mendengarkan kesaksian kami. Berkatilah orang-orang juga yang belum mengenal Kristus, supaya dijamah dan dilawat oleh Tuhan. Urapi kami satu persatu Tuhan, berkati hamba-Mu dalam berkata-kata, berkati teman-teman yang mendengarkan beberapa dari kesaksian kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin, saudaraku. Shalom, damai di hati teman-teman semuanya. Shalom juga gurundaku. Terima kasih banyak sudah kita bisa live streaming bertatap layar di sini. Saya akan menceritakan bagaimana Tuhan jamah saya. Sambil Max juga. Muridku terima Max. Nggak apa-apa, terima aja Maxnya. Oke. Aku terima doang. Maxnya terima. Ya. Oke. Teman-teman silakan di tap layarnya di sebelah juga dan di sini juga kalau ada juga mau support buat adik kita murid saya Malik juga boleh ya teman-teman ya. Supaya adik kita Malik bisa menerima Max. Kirim aja dulu Maxnya dulu deh. PK-nya. Oke. Gini kah? Aku nggak tahu soalnya. Gini kah? Ada di situ kan di tengah-tengah itu tekan aja. Di tengah-tengah.
Oke, oke, oke. Gini Pak Toro, Iya, gini bukan? siap, siap. Lanjut, muridku. Oh gitu. Oke, sebentar ya. Saya balas dulu WhatsApp. Oke, teman-teman, perkenalkan nama saya Malik Manson. Saya berasal dari Sunda, lebih tepatnya saya berasal dari Sukabumi. Pertama pengalaman saya bertemu dengan Tuhan secara khusus adalah, oh saya jelaskan latar belakang dulu ya, biar teman-teman nggak salah paham juga ya. Saya adalah latar belakang dari Muslim, orang tua Muslim, semua keluarga saya Muslim, semuanya Muslim dan orang tua saya adalah Muslim yang mungkin dibilang cukup taat lah dalam keyakinan beragama. Nah, jadi saya dididik dari kecil eh, ya tentang agama keturunan kalau mau dibilang agama keturunan. Nah, jadi pertama pertemuan saya dengan Tuhan ini sebetulnya dari umur saya 15 tahun. Itu saya awal-awal SMP, beranjak SMP. Awal-awal saya beranjak SMP lah di waktu itu. Saya masih ingat itu bulan Desember karena itu lagi perayaan Natal. Jadi beberapa stasiun televisi itu menayangkan tentang acara-acara rohani. Kebetulan sekali di waktu itu ada salah satu stasiun televisi menayangkan kisah kehidupan Tuhan Yesus dari dia lahir dan dia disalibkan di Bukit Golgota dan bangkit dari ketiga. Nah, di situ saya tonton dari awal sampai akhir, saudara. Yang saya dapat dari film itu adalah ada salah satu scan film yang Yesus di situ berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Kedua, akulah jalan kebenaran dan hidup, tiada yang datang kepada Bapa tidak melalui aku. Itu Yohanes 14 ayat 6 kalau tidak salah. Mohon maaf Bunda kalau saya salah ayat ya, tolong dikoreksi. Nah, yang pertama, saya berpikir ini siapa orang? Ini seorang nabi loh. Dalam keyakinanku yang dulu itu Yesus atau Isa itu adalah seorang nabi dan dia tidak lebih dari manusia seperti kita semua. Di situ Yesus berkata, sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Di situ adalah menurut ketika aku mendengar perkataan itu adalah sebuah wow, ini penghinaan sih. Aku bilang, ya ini penghinaan karena dia hanya seorang manusia biasa. Kedua juga seperti itu. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Berarti dia juga mengklaim bahwa dia adalah satu-satunya jalan kebenaran. Bagaimana dengan nabi-nabi yang lain? Aku mengklaim seperti itu waktu dulu. Penasaran dengan Alkitab, karena saya tidak punya relasi teman-teman Kristen, saya tidak punya guru-guru Kristen, saya tidak ada sama sekali waktu itu. Apalagi adalah bisa dibilang daerahku adalah daerah yang fanatik sekali waktu itu. Nah, jadi saya carilah di internet. Waktu itu saya datang ke warnet, saya ketik di Google itu kitab orang Kristen. Muncul Alkitab dalam bentuk PDF waktu itu. Ternyata buku Alkitab ini banyak sekali dan saya juga malas untuk membaca satu persatu kan. Nah, disitulah saya tinggalkanlah pencarian itu selama bertahun-tahun hingga akhirnya saya sudah dewasa di umur 22 tahun. Nah, dari 15 sampai ke 21 tahun saya hidup sebagai remaja pada umumnya. Dan waktu itu saya termasuk orang yang mungkin terjerumus ke dalam pergaulan yang salah. Saya adalah pecandu adiksi narkoba golongan G. Saya juga adalah seorang bandar narkoba di daerah Jakarta waktu itu. Jadi hidup saya bergantung kepada hal-hal seperti itu. Saya banyak perempuan juga. Saya banyak mungkin hal-hal yang tidak baik dalam hidup saya. Saya sangat berdosa sekali waktu itu kalau mengingat dengan hal itu. Jadi mungkin bisa dibilang juga saya adalah anak yang nakal dalam lingkup keluarga saya. Jadi saya tidak banyak bersosial dengan keluarga juga. Saya juga jarang berkomunikasi dengan orang tua saya juga. Saya independen. Jadi saya jarang pulang. Saya benar-benar hidup saya gelap sekali waktu itu, teman-teman. Nah, ada satu momen yang membuat saya seperti benar-benar terpuruk sekali.
saya ditinggal oleh kakek saya. Kakek saya ini adalah support system pertama dalam hidup saya. Karena ketika saya banyak dimarahi dengan orang tua, kakek saya selalu membela. Jadi dia adalah benteng pertahanan dalam keluargaku, cuma dia. Dan ternyata dia dipanggil Tuhan. Saya merasa dunia ini tidak adil. Kedua, jadi aku baru pertama kali loh kesaksian full di sini ya. Aku baru pertama, aku nggak mau menutupi juga tentang hal ini. Umur 20 tahun saudara saya menikah dengan mantan istri saya. Karena mantan istri saya hamil di luar nikah. Jadi terpaksa saya harus menikah dengan beliau. 3 tahun saya rumah tangga, ternyata ada hal gak mungkin juga saya bisa menjelek-jelekan mantan istri saya. Mungkin ada salah saya juga di hal itu, di waktu itu. Jadi singkat cerita, kita bercerai lah. Saya meninggalkan seorang anak laki-laki. Di situ benar-benar hidup saya benar-benar tidak sukacita sekali. Benar-benar saya tidak punya pengharapan. Kalau untuk dibilang tobat dalam keyakinan saya dulu, saya pernah mengalami pertobatan. Cuman saya tidak pernah menemukan something yang membuat saya benar-benar sungguh-sungguh untuk bertobat di waktu itu. Jadi saya tidak menyinggung siapapun. Ini kesaksian saya pribadi teman-teman. Jadi kalau ada yang baper saya minta maaf ya. Nah disitulah waktu saya di Jakarta saya masih bergelut di bidang itu. Secara finansial atau secara materi mungkin saya berkecukupan. Saya bisa membeli apapun waktu di zaman itu. Tetapi saya tidak bisa membeli kebahagiaan dalam hidup saya, ketenangan atau sukacita dalam hidup saya. Walaupun banyak uang tapi kita tidak sukacita, walaupun banyak uang tapi kita tidak menemukan damai sejahtera, rasanya kalau dalam Alkitab berkata seperti iman tanpa perbuatan. Begitu. Disitulah saya mulai hidup. Mungkin saya mati hanya karena narkoba. Mungkin juga saya mati hanya karena seks bebas. Saya selalu beranggapan seperti itu. Tetapi pencarian untuk bukan pencarian ya, rasa untuk benar-benar ingin seperti orang pada umumnya, ingin seperti orang-orang yang tidak bergantung kepada satu barang, satu zat, itu susah untuk saya dapatkan dengan hal itu. Tiba-tiba saya scroll Facebook, karena waktu itu saya juga belum ada TikTok. Saya scroll Facebook, tiba-tiba teman-teman, saya menemukan potongan video yang pernah saya tonton beberapa tahun yang lalu, yaitu film Yesus. Dan scene potongan dari film itu tentang akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 16. Dulu saya beranggapan itu adalah sebuah penghinaan. Tetapi ketika saya menonton hal itu, terpikir dalam benak saya, apakah dia yang bisa membawakan jalan kebenaran dan jalan kehidupan untuk kita bisa mendapatkan kehidupan yang benar-benar penuh dengan sukacita. Di situ saya mulai untuk mencari tentang hal itu. Saya tidak punya teman-teman Kristen di waktu itu juga, jadi saya cari di situs-situs internet. Saya cari situs-situs internet Kristen, mungkin kalau bisa dibilang konseling seperti itu. Saya DM satu persatu website itu, puji Tuhan ada yang merespon dari salah satu website tentang konseling Kristen ini. Nah, dia tanya alamat saya, singkat cerita kita atur jadwalnya, bertemulah aku dengan beliau. Dia adalah orang Kristen pertama yang saya kenal, dia juga termasuk pendeta saya juga. Ya, puji Tuhan, Tuhan kasih saya jalan lewat beliau. Disitulah saya mulai bertanya tentang kekristenan waktu itu. Semua saya tanyakan, tapi yang saya heran itu, dia menjawab tidak melalui asumsi dia, tapi dia menjawab melalui firman Tuhan. Sebentar ya bang, saya buka Alkitab dulu nih. Saya tanya ini, sebentar ya bang, saya buka Alkitab dulu nih. Muncullah pertanyaan-pertanyaan di benak saya yang baru. Kenapa semua dia jawab lewat Alkitab? Apakah Alkitab ini yang bisa menuntun saya? Di situ saya mulai belajar dengan beliau. Saya mulai sedikit-sedikit saya mengerti, ternyata seperti ini toh. 1 bulan mungkin saya
banyak belajar lewat Bapak Pendeta ini. Terus saya pernah bertanya sama Bapak Pendeta, Pak, kalau eh, saya ikut ibadahnya Kristen, boleh nggak ya? Aku bilang, oh boleh banget bang, katanya. Nah singkat cerita saya datang ke ibadah. Untuk pertama kalinya saya datang ke gereja. Nah, karena dulu itu aku nggak tahu kan ada denominasi gereja seperti Pentakosta, Lutheran, Calvinis, dan sebagainya. Saya dulu tuh nggak tahu. Tapi itulah gereja pertama yang pernah saya datangi, yaitu gereja Pentakosta Karismatik. Ketika saya datang ke gereja itu, karena Pentakosta Karismatik ini lebih ke sukacita, lebih ke praise, lebih bertepuk-tepuk tangan, memuliakan nama Tuhan. Di situ saya tidak menemukan apa-apa, saudara. Jujur dalam hati saya tidak menemukan apa-apa di situ. Saya merasa ini seperti konser saja waktu itu. Apa ini ibadah macam apa kayak gini gue bilang. Tapi minggu depan aku pengen lagi datang ke gereja itu. Tah, minggu ketiganya, 3 kali saya datang ke gereja, minggu ketiganya saya tahu maksud Tuhan di sana. Saya tidak pernah cerita kepada Bapak Pendeta kalau saya adalah seorang bandar narkoba dan pecandu adiksi narkoba juga. Saya nggak pernah cerita sama Bapak Pendeta karena itu adalah pribadi saya, privat sekali. Itu adalah kalau dibilang aib saya lah. Saya nggak mungkin menceritakan aib saya kepada orang-orang. Tetapi di khotbah minggu ketiga itu saya juga nggak tahu yang membawa firmannya siapa, saya nggak kenal dengan beliau. Pendetanya itu dari jadi ada beberapa pendeta yang melayani setiap minggu itu berbeda-beda gitu pendetanya. Jadi saya nggak tahu ini pendeta, saya nggak kenal dengan beliau juga. Tapi bapak pendeta ini dia khotbahnya itu menceritakan tentang seorang Rasul Paulus atau Saulus. Dia adalah orang yang menganiaya Tuhan Yesus. Dia orang yang membenci Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus pilih sekarang dia menjadi martir atau pembela Laskar Kristus. Dia adalah orang yang eh, tokoh utama di dalam Alkitab, bahkan banyak mengutip dari kisah Rasul Paulus. Saya berpikir dalam benak saya, apakah seorang bajingan seperti saya pun bisa dijamah Tuhan atau bisa dipakai Tuhan? Ketika ujian penyembahan, saya berdoa sama Tuhan Yesus, Tuhannya orang Kristen waktu itu. Saya berdoa, Tuhan kalau Tuhannya orang Kristen bisa sembuhkan saya dari adiksi narkoba saja, saya mau ikut Tuhannya orang Kristen. Pulang dari gereja, saya menjalani hidup seperti biasanya. Saya bilang, saya mau berhenti, saya mau berhenti, saya mau berhenti. Itu tidak seperti membalikan telapak tangan, karena dosis saya juga adalah dosis yang tinggi juga. Jadi saya tidak bisa untuk stuck langsung berhenti di situ saja. Tidak, ada proses untuk kita rehab juga. Tetapi saya rasakan rehabnya itu bukan oleh saya pribadi, tapi saya didampingi oleh hal yang mungkin saya tidak bisa saya lihat, tapi bisa saya rasakan. Saya yakin dan percaya itu adalah roh Tuhan yang melawat saya. 2 bulan, Pastor. 2 bulan aku bisa sembuh loh. Saya pernah, waktu itu Pastor, saya pernah untuk berhenti dari itu, tapi tetap saya tidak bisa. Makan saya emosional sekali. Mungkin teman-teman yang di sini pernah mengalami sakau atau terkena adiksi narkoba. Satu kali pun kau tidak pakai barang itu emosional tinggi banget, sensinya banget, benar-benar tinggi banget. Tapi di situ saya tidak menemukan sensi yang tinggi. Saya menemukan sukacita itu. Wah, saya harus bisa nih. Saya harus bisa, saya harus bisa, saya harus bisa. Seperti itu terus. Hingga akhirnya saya rasakanlah perubahan-perubahan yang saya eh, alami. Langsung saya telepon Bapak Pendeta. Saya bilang, Pak, saya mau baptis, Pak. Kagetnya dia, tiba-tiba abang telepon saya mau baptis. Kenapa bang? Katanya. Aku ceritakanlah itu. Aku ceritakan. Dia bilang, singkat cerita, saya baptis lah. Saya baptis. Seminggu sebelum saya baptis, Bapak Pendeta bilang, Bang, kalau benar-benar abang mau baptis, abang mending abang bicara dulu sama orang tua. Aku bilang, aku tuh bang orangnya orang yang tidak bersosial dengan orang tua. Saya jarang banget saya berkomunikasi dengan orang tua. Aku bilang, bahkan nggak pernah saya telepon orang tua saya. Tapi dia bilang, enggak bang, abang harus bilang ke orang tua. Nah disitulah untuk pertama kalinya saya telepon ibu saya. Saya bilang to the point, ini mungkin berat buat mama tapi saya sudah besar, saya bisa untuk menentukan pilihan saya dan ini juga bukan keterpaksaan dari orang lain. Saya uh, mau pindah agama, aku bilang. Kata ibuku, agama apa?
agama, ya aku mau ikut agama Kristen. Aku bilang. Apanya yang dijawab sama ibu? Mau masuk Kristen apa kok? Kristen Katolik ya atau Kristen Protestan? Itu jangan kamu, nanti kamu disesatkan. Ah, begitu lah. Ibuku sangat-sangat benar-benar marah sekali di situ. Tapi saya langsung tutup telepon itu. Saya udah bulatkan tekad saya untuk ikut Tuhan. Saya seorang yang nggak mau ingkar janji. Saya udah janji sama Tuhan. Kalau Tuhan bisa sembuhkan saya mau ikut Tuhan. Apapun itu resikonya. Nah, baptis lah aku pastor. Setelah baptis, selesai baptis, pendeta bilang kayak gini, Bang, ini bukan finish ya. Ini baru start. Abang harus siap dibenci, abang harus siap dihina, abang harus siap ditolak oleh nama Yesus Kristus. Aku hanya masuk kuping kanan keluar kuping kiri saja perkataan itu. Nah, saya hiduplah seperti biasanya. Saya melakukan kegiatan seperti biasanya. Puji Tuhan, saya tinggalkanlah eh, pekerjaan itu. Saya mulai mencari pekerjaan yang layak. Puji Tuhan saya diterima di salah satu restoran waktu itu di Depok. Cuman hanya beberapa bulan saya dikeluarkan karena dengan alasan eh, saya sering libur hari Minggu. Restoran itu teman-teman kalau misalkan Sabtu Minggu itu adalah lagi rame-ramenya banget. Nah, pas rame-ramenya saya malah bolos begitu. Jadi disitulah saya dikeluarkan dari pihak restoran. Terpaksa dong saya harus pulang pastor waktu itu karena saya benar-benar tidak ada kerjaan. Kontrakan juga kan harus bayar kalau saya tetap stay di sana. Pulanglah dengan keyakinan saya yang masih masih iman-iman susu lah mulai. Datanglah saya ke rumah. Apa saudara yang saya dapatkan ketika saya pulang ke rumah? Saya dihakimi, saya disudutkan, saya diklaim bahwasanya saya disogok oleh orang Kristen. Kamu dibayar berapa sama orang Kristen? Kamu mau jadi orang Kristen? Aku bilang aku nggak dibayar sih, aku nggak dibayar sih. Wah bohong dia gini. Wah, so, pokoknya dia tidak percaya dengan hal-hal itu. Saya tidak bisa untuk menjelaskan seperti apa, karena dia tidak akan menerima apapun saya menjelaskan seperti apapun. Jadi saya lebih baik untuk diam di situ. Nah, jadi setelah saya baptis itu, saya membagikanlah pengalaman hidup saya di media sosial, ya termasuk dari TikTok ini. Nah, puji Tuhan videonya itu naik, Pastor. Nah, jadi beberapa teman-teman saya itu tahu kalau saya itu pindah agama gitu. Nah, yang di kampung pun beberapa tahu kalau saya itu pindah agama. Apa yang ketika saya pulang ke kampung, saya ke warung pun ditanya, bukan ditanya beli apa, kok masuk Kristen ya katanya. Pertanyaan pertama itu ketika saya ketemu orang di kampungku, kok masuk Kristen ya? Saya takut sekali waktu itu. Saya bilang enggak, saya enggak masuk Kristen, saya enggak masuk Kristen. Saya takut sekali. Saya juga pernah menyangkal Tuhan Yesus, saudara, seperti Simon. Tuhan selalu kasih kesempatan kedua. Tuhan selalu kasih pengampunan untuk saya. Tuhan nggak ninggalin saya loh ketika saya menyangkal Tuhan di waktu itu. Disitulah saya kena mental, kalau orang zaman sekarang bilangnya kena mental. Saya nggak keluar selama 3 bulan di rumah. Saya di rumah aja terus. Walaupun di rumah juga saya diintimidasi, tapi saya mempertahankan iman. Saya tidak percaya, walaupun saya tidak ngerti firman Tuhan di waktu itu. Saya nggak ngerti firman Tuhan, saya juga berdoa juga masih belibet-belibet gitu. Tapi saya pertahankan iman itu. Nah, singkat cerita saya dapat kerjaan di Cianjur. 3 bulan saya berhenti juga karena gak nyampe target. 3 bulan saya berhenti gak nyampe target. Tiba-tiba ibu saya telepon. Kata ibuku, Mamah ke Jambi, itu rumah mau dijual. Bayangin, seminggu lagi aku akan keluar kerjaan, rumah itu dijual. Aku bilang, terus nanti saya tidur di mana? Soalnya saya diberhentikan nih minggu depan, saya nggak bisa kerja lagi. Kata mamaku, ya udah kau telepon aja lah pamanmu. Jadi pamanku lah yang ingin menjual rumah itu sebetulnya. Nah, ketika saya telepon pamanku, aku bilang, Mang, saya mau pulang nih karena saya gak ada kerjaan. Aku bilang, nanti saya tidur di mana ya kalau misalkan rumah itu dijual? Apa yang dikatakan sama paman saya?
Kau mintalah sama Tuhanmu itu. Kau juga bukan bagian dari keluarga kami lagi. Kau sudah kafir, kau sudah murtad. Jadi aku nggak peduli. Kau mau mati matilah di sana lah. Benar-benar saya benar-benar tidak punya pengharapan. Saya sedih kalau saya membagikan kesaksian itu ya. Karena benar-benar saya nggak punya. Saya nggak punya support system lagi selain dari Tuhan. Tapi saya selalu berharap kepada manusia. Waduh, saya gimana ya, saya gimana? Saya telepon teman saya minta tumpangan. Untuk tidur pun saya bingung harus kemana, minggu depan saya harus tidur di mana nih gitu. Teman-teman nggak balas saya telepon, nggak angkat saya WhatsApp, nggak balas. Saya sampai tidur di ruko-ruko, pastor. 1 minggu saya tidur di pasar. Saya tidur di ruko-ruko di Cianjur. Cianjur adalah saksi bisu bagaimana saya melewati proses itu. Di umur saya yang 23 tahun, saya harus menderita hanya karena nama Yesus. Di situ benar-benar saya tidak banyak baca firman juga. Nah, karena saya banyak teman-teman juga di TikTok, yang satu kotak WhatsApp, ada salah satu teman TikTok itu telepon saya tiba-tiba. Dia telepon saya, dia tanya kabar saya jelaskan kondisi saya kayak gini, saya jelaskan. Terus dia bilang, ya udah, kamu bisa tinggal di rumah abang. Kau datanglah ke sini, ke Jakarta. Singkat cerita saya datanglah ke Jakarta. Nah, di rumah ini, saya datang ke Jakarta. Saya banyak belajar di sini. Saya banyak ilmunya juga dari abang rohani saya. Hingga akhirnya saya tahu maksud Tuhan. Ternyata bukan saya yang memilih Tuhan, tetapi Tuhan yang memilih saya, dan Tuhan telah menetapkan saya supaya saya pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kau minta di dalam namaku diberikannya lah kepadamu. Itu firman Tuhan yang saya tahu, ternyata maksud Tuhan ini loh. Ketika saya dijamah Tuhan, saya diproses Tuhan, bahkan saya harus bayar harga untuk ikut Tuhan. Untuk apa? Untuk kemuliaan nama Tuhan, biar saya bisa membagikan pengalaman saya kepada orang-orang yang mungkin sekarang lagi down, mungkin sekarang lagi jauh akan Tuhan, untuk diingatkan lagi. Firman Tuhan pernah berkata seperti besi menajamkan besi, manusia menajamkan manusia. Itulah maksud Tuhan. Saya mulai turun ke lapangan untuk menginjil. Saya beritakanlah kerajaan Allah. Puji Tuhan, bukan saya yang hebat. Saya bukan menyombongkan diri, teman-teman. Dalam kerendahan hati, banyak jiwa-jiwa yang ikut Tuhan dengan kesaksian saya. Dan saya juga tidak terlepas untuk belajar kepada guru saya. Karena kalau saya mengandalkan ke diri pribadi, saya bukan apa-apa. Saya ingat satu pepatah, jangan kamu sok tahu tentang isi rumah orang dibanding yang punya rumah tersebut. Jangan kau sok tahu tentang firman kalau kau nggak tahu maksud dari firman itu. Makanya saya berguru. Itulah fungsi dari seorang pendeta atau pastor. Fungsinya untuk apa? Untuk kita diasah lagi keimanan kita. Untuk kita banyak diberkati lagi dari penyampaian beliau. Karena banyak serigala-serigala yang berbulu domba. Dia menggunakan Alkitab untuk menyesatkan kita. Makanya kita harus cari orang yang benar-benar paham firman Tuhan. Ya termasuk Pak Toro. Saya banyak belajar sama Pak Toro. Kalau teman-teman nggak percaya, tanya aja sama beliau ya. Jadi itu maksud Tuhan yang ada yang Tuhan kasih untuk saya. Saya sangat luar biasa. Saya sangat bersyukur Tuhan. Ketika saya benar-benar ada di titik paling terendah, Tuhan selalu tolong saya. Tuhan angkat saya, Tuhan proses sekali lagi, hingga akhirnya saya menjadi berharga dan bernilai di hadapan Tuhan. Tetap berpegang kepada pokok anggur yang benar, teman-teman, karena di luar sana kita tidak bisa hidup, bahkan kita kering, bahkan dilarungkannya ke dalam api. Makanya tanpa Tuhan kita bukan apa-apa. Jangan mengandalkan diri sendiri, jangan mengandalkan manusia. Yesaya 2 ayat 22 berkata, jangan berharap kepada manusia, karena dia tidak lebih dari hembusan nafas, dan untuk apa ia akan dianggap. Seperti Yesaya 2 ayat 55 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Saya selalu tekankan firman itu, dan aku juga ingin menekankan firman ini untuk teman-teman. Di Mika 7 ayat 6 berkata, Tuhan adalah
terangku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit. Sekalipun aku duduk dalam kegelapan, Tuhan akan jadi terangku. Maka jadilah terang dunia dan garam untuk dunia. Terima kasih banyak. Shalom. Shalom, wah luar biasa ya, adik saya Malik ya, kesaksiannya yang saya tertarik di situ teman-teman ya. Dia itu tidur tadi ya di mana tadi tidurnya dia ketika diusir dikeluarkan Saya di dari rumah, ruko-ruko waktu itu. ada di tempat itu Ya, di saya di ruko-ruko ruko-ruko. teman-teman ya, sangkinya karena adik Malik ini mereka sudah tahu bahwa sudah pindah kepercayaan dan sehingga teman-teman dia tidur di ruko. Ya, yang membuat saya penasaran deh, tadi dengan lewat kesaksian ada kita gali ya, kita memberikan Ya, suatu edukasi, kesaksian itu kenyataan yang kamu alami, ya, ya. Ketika kamu telepon mama dan ketika kamu datang kepada mama tadi dikatakan ada orang yang mengatakan berapa kamu dibayar. ya, Kira-kira deh, apakah ada orang Kristen yang membayar kamu, memberi kamu Indomie, memberi kamu uang, atau gimana? Silakan dulu. ya. Saya tekankan ya untuk teman-teman semua. Nggak ada kayak gitu. Nggak ada ya, nggak ada kalau disogok sama uang. Buat apa lebih baik aku beli mobil daripada aku nyogok orang untuk masuk Kristen. Ngapain juga? Jadi bukan bukan saya itu bukan dibayar oleh nominal, tapi saya dibayar oleh keselamatan dan oleh penyaliban Yesus di kayu salib. Itu pembayaran yang Tuhan kasih untuk kita. Bukan bukan oleh Indomie. Indomie tidak bisa menyelamatkan. Agama juga tidak bisa menyelamatkan. Keselamatannya pada Yesus Tuhan Kristus. Haleluya. Jadi nggak ada. Kok jangan ke framing begitu. Nggak ada. Begitu Pastor. Pastor mulai kayaknya dia. Ya, Nah, teman-teman, udah kalian dengar ya teman-teman, adik saya ini atau murid saya ini atau adik kita Malik ini orang Kristen sebelum dia dibaptis, sebelum menerima Yesus, dia tidak pernah dibayar atau dikasih uang, ya. Artinya ya. selama ini Oh, orang-orang sebelah dari suku Kedar lah saya sebut, yang beranggapan selama ini kalau masuk Kristen dibayar, dikasih endomi, ya. Tetapi ya, dengan lewat adik saya ini dan beberapa juga murid saya teman-teman, selama saya live di TikTok ini, ya sampai tahun 2025 sudah 119 orang. Udah ada kenaikan adik kembali murid saya. Dulunya kan baru 107. Iya, sekarang udah tercapai 119 orang dan belum pernah saya kasih uang. Ya, malapun kadang-kadang mereka kami siap menderita karena kami dipanggil. Bukan kami yang memilih, tetapi Yesus Kristuslah yang memilih kami. amin. Ya teman-temannya itu dulu kami memberitahukan bahwa kita menghilangkan mindset dari pikiran yang jahat, pikiran yang kotor yang menuduh selama ini ya bahwa Kristen itu mereka membayar uang kalau masuk Kristen. Ya. Nah, teman-teman yang adikku Malik atau murid saya, masihkah ingat adekkah ketika adek datang ke rumahku minta doa sama saya pada waktu itu karena kan kamu mau pulang ke rumah, betul? Ya, 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 Dan supaya kamu diterima, salah satu yang saya ingat pada waktu itu saya tidak lupa, paman. Ya, ya. paman saudara mama yang menolak kamu. Betul Nah, Bang. coba diceritakan dulu atas Ya, pertolongan Tuhan ketika kamu sampai di rumah. ya, betul sekali. Nah, jadi ketika saya di sini itu saya terpaksa harus pulang. Saya terpaksa harus pulang karena saya dengar kabar ibu saya sakit. Ibu saya sakit. Jadi ibu saya itu ketika dia dari Jambi pulang ke kampungku, tiba-tiba dia sakit. Nah, jadi waktu itu juga dia tinggal di rumahnya bibiku. Jadi dia tinggal di rumah bibiku ketika dia pulang dari Jambi. Terus ada kabar bahwasanya ibu saya lagi sakit. Nah, sebagai seorang anak ya saya langsung sedih kali ya. Saya yakin sih ibuku nggak nolak sih, cuman dia hanya tertekan sama eh, kakak-kakaknya. Saya juga wah sedih kali bang, sedih kali nih.
terpaksa lah saya pulang. Aku singkat saja ya. Aku nggak mau panjang lebar, sedih kali. Aku malu kalau nangis di sini ya. Jadi pulanglah saya. Saya pulang. Ternyata Apa, dari ceritakan saja, keluarkan saja apa yang terjadi. Ya, tidak apa-apa, ceritakan saja. Bukan kita hanya menceritakan kepada manusia, kita menceritakan kepada Tuhan bagaimana atas pertolongan Tuhan ketika murid saya ini mendapatkan pertolongan dari Tuhan ketika paman itu loh, gergeger sekali loh. Ya, akan mau menghantam adik saya atau murid saya. Ceritakan saja, nangis pun nggak jadi masalah untuk kemuliaan Tuhan. amin amin amin. Nah di situ besoknya sebelum saya berangkat, saya masuk ke rumahnya Pak Toro. Shalom Pak. Pak doakan saya Pak. Saya mau pulang. Semoga tidak terjadi apa-apa. Semoga saya tidak diboikot. Semoga saya nggak diusir. Dan semoga keluarga saya juga diselamatkan Tuhan. Minimal dia terima aku sebagai bagian dari keluarga. Walaupun mungkin beberapa saudara-saudara saya tidak terima, intinya ibu saya harus terima saya. Karena tujuan saya itu bukan untuk menjangkau jiwa-jiwa, tapi menjangkau keluarga supaya dia terima Yesus. Pulanglah aku, Pak Toro. Bahkan aku langsung kabari beliau loh. Aku langsung kabari Pak Toro. Pak Toro begini begini begini. Wah luar biasa ya katanya. Kalian kalian penasaran kan? Kayak mana ceritanya kan? Nah pulanglah. Bilang, Ma aku minta maaf ya. Aku bilang aku nggak pernah tanya kabar. Aku bilang, aku sibuk pelayanan. Aku sibuk belajar tentang Alkitab. Dia jujur dalam hati. Itu perkataan saya lihat dari matanya pun berkaca-kaca, itu dari hati sekali. Sebenarnya mama nggak pernah benci sama kamu. Walaupun kamu sekarang udah berbeda keyakinan. Mama tahu kalau kamu apa ya, aku bilang pindah agama, itu yang terbaik buat kamu. Tapi mama lihat dari cara kamu sekarang, cara hidup kamu sekarang, kamu lebih baik, dia lebih baik, bahkan jauh dari kamu yang dulu, kata dia. Salah satunya ya kamu juga bisa minta maaf, itu hal yang luar biasa bagi mama, kata dia. Aku nangis di situ. Gimana paman, aku bilang, kalau misalkan mama terima puji Tuhan, tapi gimana paman? Kamu jangan dengerin pamanmu, tapi kamu dengerin apa kata Tuhanmu. Seorang ibuku yang belum pernah baca Alkitab, belum ngerti tentang kekristenan, bisa berbicara seperti itu. Itu dari siapa? Dari Tuhan, bukan dari manusia. Saya hubungi Pak Toro, puji Tuhan, saya sangat, firman yang saya pegang, satu orang bertobat, si firman diselamatkan, satu persatu dilawat Tuhan. Kedua, percaya nggak percaya, aku cerita viewer, nggak aku lebih-lebihkan, nggak aku kurang-kurangkan. Pulang, ini juga aku sepertinya masih samar-samar aku cerita sama Pak Toro, biar nanti aku jelaskan juga di sini ya. Pulanglah aku 2 minggu, oh ya 2 minggu ya, 2 minggu aku di rumah, aku tinggalkan Alkitab, aku tinggalkan Alkitab di ruang tengah. Pulang aku ke Jakarta ini. Ketika pulang, jadi saya ini adalah anak ketiga dari 3 bersaudara. Jadi kakak saya perempuan, kakak kedua perempuan, saya ketiga dari bapak saya. Kakak saya ini dia yang kedua ini ya, dia tinggal di Malaysia. Dia tinggal di Malaysia. Nah, dia telepon saya tiba-tiba. Dia telepon saya, dia nanya kayak gini. Kalau dibaptis itu rasanya gimana? Kaget dong saya, tiba-tiba kok. Nah, saya berpikir positif saja ya, saya berpikir positif. Oh, mungkin temannya mau dibaptis. Makanya temannya cerita sama kakak saya, karena karena dia mungkin tahu saya jadi Kristen gitu kan. Nah, aku bilang ya nggak apa-apa, yang penting kan niat kita. Kalau kita benar-benar ingin menyerahkan diri kita kepada Tuhan, ya lewat prosesan baptisan itu. Baptisan itu kan memproklamirkan atau
menyatakan bahwasanya saya sudah meninggalkan kehidupan lama saya gitu. Oke, minggu depan saya nggak pernah, saya jarang banget untuk chattingan sama kakak atau siapapun. Saya jarang sekali. Minggu depan dia tiba-tiba kirim firman Tuhan loh sama saya di WhatsApp. Ini ada apa nih, kebilangan dalam hati. Terus saya langsung telepon dong beliau. Kenapa, ada apa? Aku bisa cerita lah. Enggak, saya sebetulnya aku tuh udah ngikutin kamu di TikTok ini dari pertama kamu punya akun TikTok. Ternyata dia pakai akun fake. Aku nggak tahu kan, dia ngikutin. Dulu itu ketika saya mulai ikut-ikut apa ya, ikut-ikut pelayanan atau ikut sharing-sharing kesaksian, itu typing-typing di bawah itu apa ya, menghujat sekali. Tapi saya nggak pernah pedulikan itu. Saya doakan beliau, beliau tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin di situ kakak saya melihat dari cara eh, cara saya mengambil tindakan, cara saya menanggapi hal-hal seperti itu. Dia penasaran, dia tertarik, akhirnya dia banyak belajar firman Tuhan. Puji Tuhan, dia terima Yesus. Dia dibaptis di Malaysia, bahkan gerejanya pun saya yang tunjukkan. Dia dibaptis di gereja. Cuman mungkin sekarang pergumulan dia juga ada pergumulan. Saya nggak bisa ceritakan di sini. Untuk hari ini ya, saya nggak bisa ceritakan sekarang, karena ya ini bukan tentang satu orang, tapi mencangkup beberapa orang. Jadi saya nggak bisa cerita untuk saat ini. Di situ saya sangat bersyukur firman Tuhan yang hidup ternyata telah menepati janjinya. Ketika hidup, ketika kita mencari kebenaran, kita akan menemukan kebenaran. Ketika kita ingin mencari kehidupan, hanya Yesus sumber dari kehidupan itu. Banyak teman-teman pastor di sini nggak percaya kalau aku adalah seorang Muslim, latar belakang Muslim. Aku tunjukkan KTP itu kalau teman-teman nggak percaya. Aku di KTP masih Muslim, teman-teman. Sebentar ya. Nah, aku kamar belakang aja ya. Bisa nggak sih? Bisa kan kalau kayak gini? Mana ya? Oh, ini. Nah, ini teman-teman. Sorry. Agama. Bentar ya, ini ngeblur banget ya. Kayak gimana nih? Masih gelap deh, masih gelap. Didekatkan dulu. Tenangkan dulu apanya. Iya. Oke, sebentar. Nah, kayak gimana ya supaya fokus, Pak Toro? Ditenangkan Apa? dulu apanya. Memang saya lihat di sini Islam itu seumur hidup KTP-nya kan. Iya, betul. Jangan kasih nampak alamatnya ya, agama Islam aja. Nah, Islam, agama Islam tuh. Udah cukup, jangan terlalu apa deh. Karena juga saya juga menjaga murid saya. Lanjut. Ini surat baptisku. Nama baptisanku Jonathan. Oke? Udah diubah namanya ya. Jadi saya bukan bukan berbohong mengada-ngada. Oh, dia ini bang, sebetulnya dia Kristen, cuma dia ngadi-ngadi aja. Ya. Kok bisa kalau nggak percaya, kok bisa stalking Facebook saya? Karena di situ ada foto-foto lamaku ketika aku menjadi eh, bagian dari organisasi yang sekarang dibubarkan oleh pemerintah. Saya tahu itu. Yang dibubarkan pemerintah kan HTI sama dengan FBI ya deh ya. Bukan aku ya yang bicara ya, teman-teman. Itu Gurunda yang bicara tuh. Tapi kalau saya ngomong, saya bertanggung jawab itu muridku, nggak apa-apa itu. Karena kita sudah tahu kan, dan semua orang sudah tahu organisasi apa yang sudah dibubarkan oleh Pak Jokowi. Ya, Hmm. tanpa perlu apa itu. Ya, saya Wah, menjauh sedikit muridku. Sebentar ya, ada pertanyaan. Teman-teman semuanya, kami tidak menyembah mayat. Kami tidak pernah menyembah bangkai.
Ya, memang Yesus Kristus yang mati itu tubuh kemanusiaan. Pada hari Ya, yang ya. ketiga, ya, pada hari yang ketiga dia mati. Ya, ketika dia mati pada hari yang ketiga, dia bangkit dari antara orang mati. Yang tinggal di dalam kuburannya nanti teman-teman kalau membaca Alkitab tinggal kain kafan. Artinya Tuhan yang kami sembah bukan Tuhan yang mati. Ya. Berbeda dengan yang lain, mohon maaf. Karena kalian mancing saya. Saya tanya sama teman-teman, nanti dijawab, nanti saya lanjut kepada murid saya. Ya, ketika Kanjeng Nabi Rasulullah SAW meninggal, berapa hari dia dikubur? Ya, pertanyaan dalam hatimu sekarang, kenapa lama 3 hari baru dia dikubur? Kenapa muslimah mati saat ini, mati pagi, siangnya harus dikubur? Itu pertanyaan kalian ya, dalam hati kalian. Mati siang, sorenya harus dikubur. Apakah teman-teman ini pengikut Kanjeng Nabi Rasulullah SAW atau pengikut yang lain? Ya, saya buktikan, saya bertanggung jawab, Yesus yang kami sembah bukan Yesus yang mati, bukan Yesus yang menjadi mayat yang kami sembah, bangkai, tetapi Yesus yang kami sembah hidup dan bangkit dari antara orang mati, dan 40 hari yang akan datang nanti kita merayakan atau kami merayakan tentang kenaikannya ke surga. Ya, oleh sebab itu kalian pikir guru saya mengatakan kalau teman-teman tidak tahu apa-apa jangan takut murtad. Ya, ini kesaksian si Malik. Dan di dalam firman Tuhan mengatakan bersaksilah sampai Tuhan datang. Artinya jangan kecil hati. Memang ini pribadinya, bagaimana pertolongan Tuhan dalam hidupnya, bagaimana dia ditangkap oleh Tuhan, dan dia sampaikan kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Kalian terima, bukan dia paksakan. Tapi inilah cara Tuhan menangkap dia. Ya, saya pikir adik saya ini seperti dia ditangkap oleh Paulus ya teman-teman. Tadi itu 2 minggu atau 1 bulan itu dia tidur di ruko-ruko. Ya, dia tidur di ruko-ruko teman-teman. Mengikut Yesus itu pikul salib. Dan adik saya sudah mengalami itu. Hanya saja adik saya belum disalib. Ya. Ya, silakan muridku. Apalagi yang ditambahkan muridku. Oke, Lanjut. izin Pastor, aku sedikit tambahkan ya. Karena teman-teman ikut Yesus itu adalah awal dari penderitaan. Kamu harus siap untuk membayar harga dengan hal itu. Tetapi berbahagialah kalian yang menderita, berbahagialah kalian yang miskin, sebab kalian akan dicukupkan di rumah Bapaknya. Kedua, Yesus menjanjikan segala yang dia katakan itu sesuai dengan faktanya. Nah, dia pernah berkata dia adalah jalan kehidupan, satu-satunya kehidupan yang kekal hanya melalui jalan Kristus. Dia telah membuktikan itu dengan cara yang mungkin teman-teman juga tahu, kematian di kayu salib. Dia bangkit dari ketiga. Dia membuktikan bahwasanya dia adalah jalan kehidupan. Dia juga membuktikan dan memproklamirkan dia turun dalam kerajaan maut untuk memproklamirkan bahwasanya maut tidak berkuasa atasnya. Tidak ada ajaran manapun, banyak sekali ajaran yang menjanjikan tentang kehidupan, menjanjikan istri banyak, menjanjikan tentang kaya raya, tapi dia tidak bisa membuktikan janjinya. Tapi Kristus membuktikan janjinya lewat karya penyaliban, mati, dan bangkit dari ketiga. Kalau kita bahas di luar Alkitab, banyak yang mencatat dengan hal itu. Nggak perlu kita menggunakan Alkitab untuk menceritakan bahwasanya dia bisa bangkit. Jadi jangan kalian tutup mata teman-teman. Jangan kalian tutup mata dengan hal ini. Itu saja Pastor. Terima kasih banyak. Baik, luar biasa teman-teman. Mari kita berikan tepuk tangan untuk adik kita ya, atau abang kita Malik ya teman-teman. Kalau juga teman-teman mau support di sana, mau kasih motivasi semangat bentuk rupa gift, boleh juga di sana, bukan hanya sama saya kalau ada ya. Nah teman-teman, saya mau jawab ini ya. Selama ini teman-teman, saya jujur ya, saya sudah mempelajarinya. Dan hadis semua ada di kepala saya, hanya saja saya tidak mau membacakannya. Kenapa? Karena undang-undang di Republik Indonesia ini tidak boleh membacakan kitab suci orang.
Makanya kalau saya diskusi itu, saya suruh ustadznya baca, baru saya mempertanyakan dengan data yang tertulis. Supaya saya tidak disebut menistakan Ya agama. benar. Pertanyaan saya teman-teman, ya ingat dan perhatikan. Saya Torosoki orang Jepang yang tinggal di Papua Raja Ampat. Ya, karena banyak di dunia maya ini atau di TikTok ini menantang pendeta. Ya, ada yang menyerukan panggil seluruh pendeta-pendeta se-Indonesia, maupun di atas pendeta. Kami siap debat, diskusi. Dan pada malam ini jangan tantang pendeta-pendeta kami. Saya orang awam. Ya, langkahi dulu mayat saya. Langkahi dulu saya. Pertanyaan saya kepada teman-teman, kepada seluruh Indonesia, Ustadz, Habib, dan Ustazah, kalau Anda bisa menjawab pertanyaan saya juga, saya akan ikut Anda dan siap menyebut 2 kalimat syahadat. Persyaratan kewajiban masuk Islam, ya perhatikan, wajib menyebut 2 kalimat syahadat. Tidak boleh salah. Kalau salah, Ya. saksinya mengatakan salah, maka diulangin lagi. Ya, harus betul-betul menyebut 2 kalimat syahadat dari hati. Ya, dan ketika Pak Ustaznya menanyakan sama saksi, saksi sah, 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 is okay, no problem, itu ketentuan. Pertanyaan saya saat ini, tunjukkan sama saya di dalam Al-Quran atau di hadis, di mana tertulis bunyi 2 kalimat syahadat. Kalau ada di surat berapa, ayat berapa, atau di hadis mana, saya siap disyahadatkan oleh orang yang menjawab pertanyaan saya. Kalau tidak ada, ngapain kalian mau ditipu-tipu? Ngapain kalian mau dibodohi? Ya, karena itu adalah suatu perintah, saudara. Ya. Kalau kalian tidak mau saya bongkar ini semuanya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan sampai detik ini tidak bisa ada yang menjawab. Ya, bilang sama anggota API, stop menghujat kekristenan. Panggil si Juma itu biar dia buka maskernya sama saya. Jangan menghujat. Bawa data. Saya tanyakan sama si Juma Sadin di mana tertulis di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Ya, Yesus menikah. Kalau ada saya sendiri, orang awam, saya lemparkan kitab suci saya ini tertulis di dalam Alkitab ini Yesus menikah. Ini narasi mereka membuat orang-orang awam, ya jamaah-jamaah Tuhan supaya masuk Islam. Ya, kalau ada tertulis di dalam Alkitab disalib ada jin kafir, karena bukan orang sembarangan yang menyampaikan itu teman-teman. Ya, itu guru-guru yang terkenal, yang tersohor di Indonesia ini. Saya tantang beliau, di mana tertulis di dalam Alkitab mulai dari Kejadian sampai Wahyu bahwa disalib ada jin kafir. Kalau ada, saya sendiri yang duluan melemparkan Alkitab ini. I love you to Jesus untuk demi kebenaran. Kalau tidak, stop. Ya ingat itu, kalau tidak stop. Jangan membuat gaduh bangsa ini. Ya, jangan buat hancur bangsa ini. Agamamu. Tetapi kalau kalian tidak stop menghujat kekristenan, saya juga tidak akan stop membongkar kebenaran berbasis dengan data kitab suci kalian. Ya, karena ini bukan main-main teman-teman. Iman ini pertanggungjawaban masing-masing. Ya, kalau ada memang mampu silakan. Kalau tidak kalian pergi di room anggota API, ya, bilang stop. Ya, jangan lagi menyerang kekristenan. Kita bahas kitab suci kita. Karena ada orang juga yang lebih pintar daripada kalian yang menantang seperti begitu. Saya sendiri jangan tantang pendeta-pendeta se-Indonesia. Tantang saya dulu. Tapi kita diskusi, bawa data. Jumamu harus buka masker. Jangan jadi pengecut. Silakan muridku, lanjut dulu. Enggak, Pastor, aku mau pamit malah. Soalnya telepon tadi. Oh siap. Siap muridku. Pastor, Tetap semangat. ya.
Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Sekali Oh, iya. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu, tetap Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupmu. Katakan, yes, 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 I love you to full Jesus. Haleluya. Oke, shalom teman-teman semuanya. Jadi kan saya ini mau bawa firman, cuman karena Pak Toro tarik saya untuk live bareng, jadi saya kesaksian dulu sebentar. Kita akan bawa firman Yohanes 12 ayat 44 sampai 50. Di sini lembaga Alkitab Indonesia berjudul tentang firman Yesus yang menghakimi. Oke, teman-teman yang ada Alkitab, mari kita sama-sama buka Alkitab. Kalau teman-teman di tempat teman-teman punya Alkitab via buku, posisinya ada di sebelah kiri paling bawah. Ya, betul sekali. Nanti saya akan proses itu juga sih teman-teman. Oke, mari kita sama-sama membaca firman Tuhan ya. Yohanes 12 ayat 44. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi kepada Dia yang mengutus aku. Dan barang siapa yang melihat aku, ia akan melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tetapi tidak melakukannya, aku tidak menjadi hakimnya, sebab aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. Ingat itu. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Sebab aku berkata-kata bukan untuk diriku sendiri, tetapi Bapa yang mengutus aku. Dialah memerintahkan aku untuk mengatakan apa yang harus aku katakan. Dan aku sampaikan, ayat 50, dan aku tahu bahwa perintahnya itu adalah hidup yang kekal. Jadi apa yang aku katakan, aku menyampaikan sebagaimana yang difirmankan oleh Bapakku kepadaku. Wow, luar biasa ya. Firman-Nya sangat berkata sekali. Injil Yohanes ini menunjukkan kepada kita, aku 2 akun ya, jadi nggak bisa fokus satu kamera. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, teman-teman, sampai mana aku bicara tadi? Oke, oh iya. Yohanes 12 ayat 44 sampai 50 ini mengatakan kepada kita keintiman antara Yesus dan Bapa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum mengenal tentang Tritunggalan, mungkin teman-teman juga bisa belajar dari firman Tuhan ini. Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa. Kayaknya posisinya di sini aja lah ya, biar kita sama-sama bisa belajar. Karena aku dua platform ya. Karena saya 2 platform, jadi aku nggak bisa fokus satu kamera. Gak apa-apa ya, sebentar ya. Nah, gini aja ya. Oke. Yesus melakukan apa yang diperintahkan Bapa kepadanya. Dan untuk ini ia berkata, di ayat 44 teman-teman, di ayat 44, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku, tetapi Dia yang telah mengutus aku. Ayat 44 berkata seperti itu. Lalu ia merincikan misinya. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang. Ingat itu ya. Aku datang ke dalam dunia sebagai terang. Sebentar. Supaya setiap orang yang percaya kepada aku jangan tinggal di dalam kegelapan. Ayat 46. Sambung. Dia menampilkan dirinya sebagai cahaya. Misi Yesus adalah untuk apa? Untuk menerangi dunia. Itu poin terpenting. Yesus datang bukan untuk menghakimi, tapi untuk apa? Untuk menyelamatkan sebagai terangnya itu sendiri. Karena ketika kita hidup di dalam kegelapan, segelap apapun dunia menguasai itu, ketika kita mempunyai terang, kegelapan tidak akan menguasai keterangan. Gelap itu tidak bisa menguasai terang. Kejadian 1 berkata seperti itu. Jadi, ketika kita benar-benar hidup di dalam terang, maka jangan pernah takut untuk datang kepada kegelapan. Karena itu visi.
dan misi Tuhan di dalam dunia. Yohanes 8 ayat 12 berkata seperti ini, Nabi Yesaya telah menubuatkan terang ini. Orang-orang yang berjalan dalam kegelapan melihat terang yang besar. Matius 4 ayat 16. Janji cahaya yang akan menerangi orang-orang. Dan misi rasul, ini misi beberapa murid Yesus atau 12 murid Yesus yang inti dari murid Yesus. Misi dari para rasul adalah untuk membawa terang. Nah, ingat gak ketika Tuhan Yesus berkata ketika dia akan naik ke surga kepada murid-muridnya, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku. Esensi yang paling terpenting, baptislah dia di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi visi kita sebagai murid-murid Tuhan itu untuk apa? Untuk memberikan terang kepada dunia, bukan untuk menghakimi orang yang tidak belum mengenal Kristus. Jangan menghakimi orang yang salah, tapi selamatkanlah dia dari kegelapan. Dunia memang akan menolak terang, tetapi ketika kita hidup di dalam yang maha terang, di dalam nur cahaya, jangan pernah takut. Yang tadi saya sampaikan, Tuhan adalah terangku. Sekalipun aku jatuh, aku akan bangkit. Sekalipun aku duduk di dalam gelap, Tuhan akan jadi terangku. Maka ketika kita hidup di dalam kebenaran terang dan menerangi dunia, jangan takut untuk menghadapi hal-hal duniawi. Tapi gunakanlah senjata perlengkapan Allah. Senjata perlengkapan Allah yaitu kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Dan tidak ada hukum yang menolak dengan hal itu. Jadi senjata kita bukan memerangi, bukan untuk memberontaki, bukan untuk serakah di dalam kedagingan kita, bukan untuk itu, tetapi untuk membagi kasih Tuhan kepada orang yang belum mengenal kasih. Makanya ketika kita sudah ada di dalam terang, marilah kita sama-sama menjadi cerminan bagi orang-orang yang belum mengenal Kristus. Memang itu gak gampang, tetapi saya kira percaya Tuhan bersama kita, Tuhan melengkapi kita juga. Maka saya jadi masih ingat tentang ketika Yesus dicobai oleh iblis selama 40 hari di padang gurun. Ubahlah batu itu menjadi roti. Terus Tuhan berkata, manusia bukan hidup dari roti saja, melainkan dari firman. Ketika kita dihidupi oleh firman, dan firman juga yang menghidupi kita, maka ketika kita melewati segala hal-hal yang mungkin kita nggak berpikir, wah saya takut seperti ini tuh, tidak, yang seperti itu, karena firman yang menghidupi kita imani itu. Senjata kita adalah iman. Nah, tetapi iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Maka ketika kita mempertahankan komitmen kepada Tuhan, mempertahankan iman kita kepada Tuhan, kita pasti akan diperlengkapi dengan hal-hal yang mungkin nggak kita sangka-sangka. Banyak sekali hal-hal yang menurut saya itu bukan kebetulan. Ketika saya mulai pelayanan di lapangan, banyak yang memboikotku, juga banyak yang tidak menerima dengan hal-hal itu. Tetapi saya kena percaya, memang penderitaan yang teman-teman alami mungkin berat, tetapi tidak akan melebihi dari pencobaan-pencobaan yang Tuhan beri kepada kita. Karena Tuhan tahu Tuhan akan memberikan pencobaan itu sesuai dengan kapasitas kita. Teman-teman pernah membaca tentang kisah beberapa rasul-rasul Tuhan. Dia memulai pelayanannya secara martir, atau bisa bilang secara transparan. Bahkan ketika dia menjelang ajalnya, dia mati di dalam komitmennya.
Dia mempertahankan keimanannya, dia tetap mempertahankan komitmen kepada Tuhan, karena dia yakin dan percaya Tuhan ada di dalam diri kita. Ingat ketika Maria menyentuh tubuh Yesus, jangan kamu sentuh dulu Maria Magdalena, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Aku akan pergi kepada Bapa, dan aku akan mencurahkan rohku, supaya setiap orang yang percaya kepada aku memperoleh hidup dalam kebenaran. Kita memiliki roh dari Tuhan yang untuk membenarkan kita, untuk mengkontrol kita. Nah, makanya ketika roh yang hidup di dalam diri kita ini, jangan pernah kita jangan pernah kita kompromi, jangan pernah suam-suam kuku gitu. Toh dosa saya sudah dihapuskan sama Tuhan. Enggak kayak gitu juga caranya. Enggak kayak gitu juga. Tuhan menebus dosa kutuk atau dosa maut, bukan dosa yang kita perbuat. Itu urusan kita dengan sang hakim. Ya, Yesus adalah firman Allah. Yohanes 1 ayat 1 berkata seperti itu. Kejadian 1 juga berkata seperti itu. Yesus adalah firman-Nya Allah. Tapi kita tidak akan membahas kepada firman, kita akan membahas kepada komitmen. Bagaimana Yesus juga mengalami penderitaan. Wow, ini menarik sekali ya. Terima kasih banyak teman-teman yang udah stay dari awal sampai akhir. Terima kasih juga buat teman-teman yang berkomentar. Puji Tuhan ya, walaupun 3 orang tapi komentarnya luar biasa. Komentarnya tidak menghakimi. Tapi di Facebook kebalikannya ya. Kita juga doakan mereka ya, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi jangan pernah so tahu tentang isi rumah orang dibanding punya rumah. Bagaimana juga saya bisa menerima ini bukan dengan hal yang saya telan mentah-mentah. Saya juga harus mengkaji itu. Karena Tuhan berkata, ujilah roh-roh itu. Makanya jangan asal terima, jangan asal kita makan mentah-mentah gitu. Tapi kita juga diberi kuasa untuk menguji roh-roh itu. Apakah roh itu berasal dari Allah atau roh itu berasal dari antikristus? Sebab banyak sekali ya orang-orang yang menggunakan label agama untuk mencari berkat, untuk mencari duit, untuk bahkan gereja pun seperti itu. Saya sebetulnya nggak mau kritis dengan hal ini. Cuma saya sedikit sampaikan aja. Pendeta itu tidak bisa menyelamatkan, tapi firman yang bisa menyelamatkan, dan iman kepada Sang Juru Selamat. Kasih itu adalah poin atau perwakilan atau kesimpulan dari Injil. Kasih itu adalah hal utama sebagai kita orang-orang percaya. Teman-teman pernah berpikir seperti ini? Kenapa Tuhan menciptakan Adam? Kenapa Tuhan menciptakan malaikat? Kenapa Tuhan menciptakan alam semesta ini? Maksud Tuhan itu apa sih untuk menciptakan hal-hal seperti ini? Tuhan menciptakan manusia itu sama seperti Tuhan membagi kasih-Nya kepada manusia. Kejadian 1 berkata, marilah kita menjadikan manusia segambar dan serupa dengan dia. Berarti dia telah membagi kasih-Nya kepada manusia. Nah, itulah poin yang paling pertama. Tapi karena manusia terhasut oleh rayuan ular atau iblis, dia jatuhlah dalam dosa. Dia merasakanlah kematian, dia merasakan maut, dia merasakan sakit, dia merasa kalau untuk perempuan dia bisa melahirkan, dia bisa menstruasi, sorry banget aku berkata seperti itu. Seperti laki-laki juga seperti itu. Jadi dia kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi Allah memberikan kesempatan kedua. Kamu berhak untuk berkuasa atas bumi, atas tumbuh-tumbuhan, atas segala hal ya yang ada di atas bumi. Tetapi itu juga harus kau bertanggung jawabkan di hadapan Sang Hakim. Nah,
ketika firman-Nya lah yang menjadi manusia, dan firman-Nya itu adalah membagi kasih-Nya kepada kita sebagai orang-orang yang percaya. Untuk apa? Untuk kamu bisa dapat kemuliaan Tuhan. Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita, bagaimana dia membagi kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini hingga dia mengaruniakan anak yang tunggal. Untuk apa? Untuk menebus kita dari dosa maut, teman-teman. Apalagi sih yang harus kita bingungkan dengan hal-hal seperti itu? Agama Kristen itu agama simpel sebetulnya. Agama yang nggak perlu ribet sih, saya harus begini dulu, harus begitu dulu. Enggak seperti itu. Tetapi ya berat untuk melewatinya. Tetapi kalau kita melakukannya atau mengimaninya, asal kita benar-benar percaya kepada Tuhan, kita menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, nggak ada yang susah kok. Gitu. Nah, jadilah firman itu menjadi manusia karena persembahan yang hidup adalah manusia yang tidak punya berdosa. Karena kita kan manusia, ya tentu kita juga harus ditebus oleh manusia yang tidak punya dosa. Tapi di dunia ini tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Maka firman-Nya itu yang menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menebus kita dari kutuk dosa. Sama seperti perjanjian lama, mungkin untuk menghapus dosa atau kita harus memberikan korban bakaran. Nah, di perjanjian baru adalah korban bakarannya itu adalah Yesus Kristus, korban yang hidup. Tetapi bukan hanya untuk korban, tetapi dia juga membuktikan bahwasanya dia hidup. Nubuatan Nabi Yesaya dan beberapa nabi-nabi di perjanjian lama itu digenapi oleh Kristus. Jadi tidak ada yang berseberangan kalau kita percayakan ketritunggalan ya. Tapi di sini saya tidak membahas tentang ketritunggalan itu, tapi saya membahas tentang karya keselamatan Tuhan. Termasuk di dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai 50 itu adalah karya keselamatan, bagaimana interaksi Tuhan dengan manusia, bagaimana Tuhan menyampaikan itu yang datang daripada Bapa. Itu adalah poin-poin yang paling terpenting karena Injil adalah kebenaran. Begitu teman-teman. Jadi sedih rasanya ya aku dengar berita-berita di sosial media tentang apa ya, Yudas begitu kan. Sebetulnya nggak perlu kita samakan dengan Yudas yo. Kita nggak perlu kita samakan dengan Yudas karena bukan kita yang gagal, tapi dia yang gagal untuk menerima itu. Saya bersyukur sekali ya bisa menyampaikan. Aku jujur ya, mohon maaf kalau aku agak belibet bicara karena aku nggak biasa untuk interaksi dengan teman-teman gitu, dengan orang-orang. Aku nggak biasa untuk interaksi dengan orang-orang gitu. Tapi ketika ya karena ini adalah amanat agung, saya yakin Tuhan akan mampukan itu. Saya baca komen dulu ya. Ini sepertinya ada apa ini? Dari mana nih saya baca nih? Sudah pastor jangan gila-gila yang kayak begitu. Biarkan mereka mati-matian cari kesalahan Kristen. Ya, karena apa ya? Firman Tuhan itu nggak perlu kita bela. Tapi iman yang akan memerdekakan itu. Jadi, I know saya nggak mempermasalahkan hal itu. Haleluya, haleluya. Oh, Patimada, ya Patimada itu dari sering sekali dia typing emang. Inilah ajaran seturut dengan isi Alkitab, menebus kita dari kutuk dosa, bukan menebus dosa kita. Ya betul. Tetapi dia turun ia turun sebagai firman, turun sebagai manusia agar manusia terbebas dari kutuk dosa. Betul sekali cabai kritik. Thank you ya udah meluruskan. Kan gak lucu Tuhan turun dari surga ujuk-ujuk ngaku Tuhan kan.
Nanti ya kita bahas tentang kekhotbaan ya. Bukan terbebas dari dosa, tapi menebus kita dari kutuk maut. Ya betul, memperdamaikan kita dengan Bapa di surga. Amin. Aku lupa ayatnya apa ya. Tapi perikopnya aku masih ingat. Rumah Bapa. Aku akan mengajak kamu ke dalam rumah Bapa, karena di situ banyak sekali tempat tinggal. Oke, saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Aduh, ini sudah jam 10. Saya belum zoom juga. Nanti di lain waktu kita bisa bertemu. Semoga Tuhan kasih kesempatan untuk kita sama-sama interaksi lagi. Shalom Pastor Danar. Jadi kalau aku juga mau ajak teman-teman semua sebelum saya akhiri live streaming ini. Saya punya grup persekutuan. Bukan saya sih. Tuhan kasih jangkauan untuk teman-teman yang mau bergabung, yang mau sharing firman Tuhan, yang mau memberkati juga atau jadi berkat, kesaksian atau hal-hal atau pembelajaran sama-sama saling menguatkan. Teman-teman bisa join di grup. Nama grup kami adalah House of Pray. Jadi di situ kita sama-sama dimuridkan, kita sama-sama dikuatkan juga gitu. Kalau teman-teman tertarik untuk gabung di House of Pray, teman-teman juga bisa kontak saya melalui DM di TikTok, biar nanti saya masukkan ke grup lewat WhatsApp ya. Puji Tuhan, dari perkembangan House of Pray cukup signifikan sekali. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang mampu untuk banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bukan lewat saya, tapi Tuhan kasih kesempatan untuk saya bisa membagikan agar jiwa-jiwa yang belum mengenal Kristus menjadi pengikut Kristus. Jadi di House of Pray ini mungkin sekarang sudah mencapai 60-70 anggota. Puji Tuhan sih. Puji Tuhan, banyak juga yang semakin kuat. Yang dulunya dia mau login, ternyata kami kuatkan di situ. Puji Tuhan, dia sekarang malah dia ikut melayani juga bersama saya di lapangan. Jadi teman-teman yang mau bergabung bisa DM saya. Kita sama-sama saling menguatkan ya. Oke, sebelum saya tutup live streamingnya, izinkan saya untuk bawa kita dalam doa ya. Izinkan saya kita dalam doa. Mari kita sama-sama menunduk kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan dari segala Tuhan, Raja atas segala Raja, terima kasih atas malam hari ini. Terima kasih atas firman-Mu yang menghidupi kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa kami tidak mampu untuk melewati semua proses ini tanpa berpegang kepada tangan-Mu Tuhan. Berkatilah kami, sertai kami, urapi kami, berilah kami pembenaran. Berkata-katalah lewat firman-Mu untuk setiap hari kami. Berkata-katalah lewat apa yang kami sampaikan. Semoga berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa bagi teman-teman yang menonton live streaming ini. Berkatilah teman-teman yang menonton live streaming ini, agar beliau bisa menjadi berkat dan memberkati banyak orang, agar beliau bisa menjadi terang dan garam untuk banyak orang, menjadi teladan, menjadi cerminan Engkau, sebab tiada yang kasih yang paling sempurna di atas segala yang maha sempurna. Tuhan selalu menyertai kita dan memberkati kita. Mari kita mengucapkan doa berkat. Tuhan menyertai kita dan memberkati kita sampai pada kesudahannya. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan dan mengimaninya. Berbahagialah teman-teman yang tidak melihat namun percayakan Kristus Yesus. Terima kasih. Mau lihat ya. Thank you ya. Thank you banget. Saya pamit ya. Shalom.